Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu, salam budi luhur. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah sharing untuk materi pertemuan ketiga dan keempat, yang mana di pertemuan ketiga itu kita menambahkan fitur untuk zoom in, zoom out ya. Yang mana fiturnya itu menampilkan ada tombol plus dan minus ya. Terus pada materi pertemuan keempat itu nanti akan menampilkan lokasi Anda saat ini. Misalnya kalian berada di Sengaliat, berarti lokasinya di titik Sengaliat, ataupun di Palembang, berarti di Pulau Sumatera ya, di Palembang. Akan menyesuaikan secara update itu. Nah, pada pertemuan ke-5 ini ya, kita akan masih melanjutkan project yang kemarin ya. Jangan sampai kita membuat project yang banyak gitu kan, tapi fiturnya satu-satu nanti kalian bingung ya. Nah, jadi dari pertemuan ke-3 sampai pertemuan sebelum UTS itu nanti kalian ada satu project, yaitu menampilkan ya, nanti ya salah satunya projectnya menampilkan lokasi Anda saat ini, terus ada fitur pencarian lokasi ya, search location, dan juga untuk pencarian lokasi yang terdekat di, misalnya kita mau mencari lokasi sekolah yang terdekat di dekat kita ini. Nah, terus hotel, terus apa lagi? Nah, pokoknya yang fasilitas-fasilitas umum yang ada di Google Map. Jadi project kita sebelum UTS ini kita mengambil database yang ada di Google ya, bukan database kita. Adapun nanti di pertemuan setelah UTS itu kita menggunakan database kita sendiri. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan menambahkan fitur search location ya, pencarian lokasi. Jadi adapun langkah-langkah yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kelima ini, yang pertama kalian harus menambahkan field edit tag dan juga button search pada activity map layoutnya ya, SML nya. Dan juga setelah kalian menambahkan komponen itu, kita menambahkan function methodnya pada button search ya. Kita tambahkan sedikit, nanti setelah itu baru kita running. Adapun untuk scriptnya kita sesuaikan dengan materinya ya. Untuk penambahan komponen field edit tag sama buttonnya pada SML seperti ini ya, kita silakan melihat materi masing-masing. Nah, kalau nggak jelas, kita di sini menggunakan relative layout ya, relative layout. Terus di dalamnya ada linear layout, yang mana orientationnya kita menggunakan apa ini? Nanti dia menggunakan, kan orientation untuk linear layout ada dua, vertikal sama horizontal. Kalau vertikal itu dari atas ke bawah ya, kalau horizontal dari kiri ke kanan. Otomatis kita menggunakan orientationnya secara horizontal. Nah, pada script ini nggak ada orientationnya. Jadi kalau nggak ada orientation, dia langsung secara otomatis dia orientationnya horizontal. Nanti di sini ada edit tag dan juga button. Adapun button sama edit tag ini ada ID-nya masing-masing ya. Kalian harus kasih ID-nya.
misalnya edit tag apa, misalnya untuk edit tag location misalnya. Terus button, misalnya button search. Nah, itu ID. Jadi ID itu nanti untuk identitas dari komponen yang kalian tambahkan. Ya, jadi ID itu nanti akan sebagai identitas dari komponen itu. Misalnya kita nambahkan function untuk search gitu kan, untuk button search. Misalnya ada banyak buttonnya pada XML kita, pada layout kita. Nah, otomatis kita harus mempunyai ID ataupun nama identitasnya. Jangan sampai kita memberikan metode ataupun function dari satu button, terus kita salah mengambil ID-nya sehingga tidak sesuai dengan keinginan kita pada saat ngerunning. Nah, terus di sini juga setelah menambahkan pada layout XML, kita menambahkan metode untuk button search-nya. Kita menggunakan onClick ya. OnClick, terus di sini ada script, ada beberapa baris. Nah, silahkan kalian sesuaikan. Nah, mungkin kalau ada error dalam pengerjaan script codingannya, boleh kalian tanyakan dan kita diskusikan di pertemuan offline ini. Setelah itu kalian running, silahkan di running ya. Nanti kalau sudah berhasil runningnya, dia akan menampilkan komponen yang kalian tambahkan tadi ya. Ada edit text sama button. Terus kita masukin di edit text-nya. Misalnya kita mau mencari lokasi misalnya Tobali. Nah, terus kita klik tombol buttonnya ya, tombol pencariannya. Nanti dia akan mengarahkan, menunjukkan marker ya, lokasi Tobali tersebut yang ingin kita cari. Seperti itu. Udah, pada pertemuan kelima ini materinya cukup singkat ya. Jadi hanya beberapa baris saja yang kalian harus tambahkan untuk fitur button search-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat selamat mengerjakan, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.